Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita ditemani oleh Peter Sleskine, Direktur Program Rusia di Stimson Center, untuk membahas beberapa tanggung jawab penting yang dimiliki oleh AS, Rusia, dan Tiongkok sebagai tiga kekuatan besar dunia dalam memastikan stabilitas dan perdamaian. Jadi, selamat datang di program ini. Terima kasih banyak, Etim and Dengzi. Jadi, Anda baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel di majalah bergengsi Foreign Affairs. Judulnya adalah Cacat Fatal dalam Aliansi Transatlantik, di mana Anda berpendapat bahwa kemitraan keamanan transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa sejauh ini telah kehilangan sebagian besar tujuannya dan memerlukan penyesuaian. Dan memang, dalam lingkungan keamanan saat ini, aliansi tersebut bahkan dapat melemahkan keamanan AS. Saya ingin Step menjelaskan lebih lanjut argumen Anda. Ketampaknya, Washington sedang mengejar gagasan-gagasan ini ketika berupaya mengalihkan fokus dari Eropa. Namun, jika saya memahami Anda dengan benar, Anda tidak berpikir bahwa penyesuaian bertahap akan cukup. Jadi, apa jas superfleru transatlantik itu? Transatlantic Alliance. Well, first I just like to acknowledge my... Baik, pertama-tama saya ingin mengakui rekan penulis saya, Jennifer Kavanaugh, yang menulis artikel ini bersama saya, dan menegaskan bahwa saya berbicara hanya atas nama diri saya sendiri saat menjelaskan argumen dalam artikel tersebut. Ya, saya rasa mungkin terlihat seolah-olah saya hanya mengikuti arus, mengingat kebijakan Washington dan preferensi Trump. Namun sebenarnya, saya pikir pandangan saya jauh lebih radikal dalam memahami hubungan transatlantik. Ada cukup banyak orang dalam apa yang disebut kubu realis penahan. Dan saya ingin menekankan bahwa saya adalah seorang sejarawan, bukan seorang realis. Saya tidak sepenuhnya termasuk di dalamnya, tetapi as esthetise saya agak cocok dengan kategori tersebut. Jadi ada banyak orang di kelompok ini di Washington yang berpikir bahwa hubungan transatlantik memiliki masalah. Tetapi sebagian besar di antaranya berawal pada awal tahun 90-an dengan runtuhnya Uni Soviet. Asumsinya adalah bahwa dulu ada keseimbangan bipolar yang masuk akal, yang menciptakan stabilitas global secara umum. Dan bahwa ketika batas-batas itu menghilang, Amerika Serikat kilsepresa bala sarasir kermelawals yang tidak masuk akal. Saya sebenarnya berpikir bahwa kebijakan AS setelah Perang Dingin hanyalah perpanjangan dari log sudah ada. Dan saya rasa hal itu cukup mudah dibuktikan, mengingat di mana kita berakhir. Easy to demonstrate given where we ended up. That after a period of triumphalism, setelah masa penuh kemenangan, kemudian upaya putus asa untuk mencari musuh baru dan berbagai petualangan sia-sia di Timur Tengah, kita akhirnya di bawah pemerintahan Biden memiliki kebijakan luar negeri yang secara eksplisit didasarkan pada oposisi global antara apa yang disebut tatanan liberal dan rezim otokratis, yang terutama diwakili oleh Rusia dan Tiongkok, musuh lama dari era Perang Dingin. Jadi pada dasarnya, struktur, kerangka kebijakan luar negeri AS sama sekali tidak berubah. Jadi saya pikir semuanya tidak berjalan salah pada tahun 1991, melainkan pada tahun 1909 atau 1950. Dan argumen dalam esai tersebut adalah bahwa ada tiga masalah mendasar yang terkait dengan asal-usul hubungan transatlantik. Yang pertama adalah pergeseran fokus ke Eropa, yang menurut saya tidak sepenuhnya diperlukan, dan terjadi dengan mengorbankan perhatian terhadap belahan Barat, yang menyebabkan prioritas AS. to the Western Hemisphere, which used to be a U.S. priority, and the sort of situation we're in now. Dan situasi yang kita hadapi sekarang dengan migrasi, narkoba, kartel di Meksiko, serta hubungan buruk dengan Kuba dan Venezuela adalah hasil dari perubahan arah di pertengahan abad ke-20. Saya juga berpikir penting untuk meninjau perubahan arah ke Eropa dan Perang Dingin yang muncul darinya. Karena sekarang ada seruan untuk beralih ke Asia, kawasan terkaya baru di dunia, yang menurut saya akan mengulangi beberapa kesalahan yang sama. Mistakes, or Mistakes, or at least lead to some of the same problems. The second
issue with the original. Masalah kedua dengan hubungan transatlantik yang asli adalah militerisasi aliansi tersebut. Of this transatlantic Dorongan awal Amerika adalah rekonstruksi ekonomi di Eropa, yang dianggap bermanfaat secara geopolitik sekaligus ekonomi. which was assumed to Namun pada akhirnya integrasi ekonomi Eropa menjadi proyek Eropa sendiri, terpisah dari Amerika Serikat. Hasilnya adalah Uni Eropa. European project separate from the Orang Eropa bagaimanapun sangat menginginkan aliansi militer dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya. desperately desired a Dan menariknya, itu satu-satunya institusi benar-benar mengikat Eropa dengan Amerika Serikat. institution that actually binds Tidak terlepas beter hingga besmar haksiden hancur bersifat the there. world's greatest empire. Inggris ternyata memiliki bersemakmur. Military is not necessary. Britain had a commonwealth, for example, and now we see that there is a desire to Dan sekarang kita melihat adanya keinginan untuk menggeser hubungan ini ke arah yang lebih berlandaskan ekonomi, that's yang menurut saya sudah lama seharusnya terjadi. Hubungan transatlantik secara definisi bersifat regional, tetapi sejak tahun 1950 sudah tertanam dalam kerangka ideologis yang bersifat universal. universalist ideology. NATO dan hubungan transatlantik hanyalah bagian dari kebijakan luar negeri dunia bebas yang lebih luas, Part of a larger dan dunia bebas itu sendiri didefinisikan secara neokomunis. Jadi Barat, dalam kerangka yang lebih besar itu, West kehilangan makna positif tentang dirinya sendiri. lost any Dan kita bisa melihat kemana hal itu membawa tatanan liberal dan keadaan Barat saat ini. Sepenuhnya tidak jelas apa itu Barat, apa itu tatanan liberal, selain sekadar menolak agresi Rusia. other than sort of a rejection of Russian aggression. Yeah, this what the West is. It seems like we're going through. Ya, inilah yang disebut Barat. Sepertinya kita sedang mengalami sedikit krisis identitas, yang juga terlihat ketika J.D. Vance datang ke pertemuan keamanan di Munich pada bulan Februari lalu. Saya pikir itu menarik. Orang-orang Eropa cukup kesal karena dia mengkritik pihaknya sendiri, Barat politik, atau orang-orang Eropa. Namun mereka sebenarnya tidak menjelaskan di mana letak kesalahannya dalam hal Eropa yang seolah kehilangan arah dan juga menjadi lebih otoriter. Saya memang menemukan argumen itu menarik. Apa yang kamu sebut ya, bukan hanya kamu, tapi universalisme liberal. Karena ini juga merupakan komponen penting di Eropa. Tampaknya bagi orang Eropa, dengan begitu banyak negara, untuk menemukan kesatuan atau posisi bersama, ada kecenderungan untuk membingkai semua kebijakan dan ideologi dengan cara seperti itu. There's a tendency to frame all policies in ideologies. So if all policies are framed as values, Jadi jika semua kebijakan dibingkai sebagai nilai, baik versus buruk, atau bermoral versus tidak bermoral, ini bisa diterapkan pada segala hal, mulai dari perluasan Uni Eropa hingga peperangan. Maka, pada dasarnya yang kita katakan adalah bahwa beberapa kebijakan bersifat moral dan perbedaan pendapat dianggap tidak bermoral. Jadi ini menjadi cara untuk membatasi diri kita sendiri. Tapi saya pikir menarik pandangan Anda tentang apa yang disebut sebagai dunia bebas. Thomas konsep mai sebagai Gary Brest. Tomeji bakan di thermai, therind. Membi sympathetic der swal how fring. Is insing something ness of how, pors, and nipis it thuris that in a book by these kings thoma, per folks and per masalah. The free world. Tap. Oh. Focusing on its problems for a while, but I think it's problematic not just because it's a Saya pikir hal itu bermasalah bukan hanya karena merupakan kategori moral yang sangat tinggi dan juga sangat sederhana secara kasar, tetapi juga karena bersifat universal dan negatif. so it's one thing Adalah satu hal untuk mendasarkan kebijakan pada penilaian atau nilai moral. Semua orang melakukannya dengan cara tertentu. Realisme adalah cara untuk menggambarkan dunia, tetapi jelas bukan cara bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dengan yang lain. Namun, ketika kebijakan direduksi menjadi oposisi global antara dua blok, dan kemudian pihakmu didefinisikan sebagai lawan dari yang lain, disitulah masalah muncul. Dunia bebas adalah dunia non-komunis. Itu bukan Barat, bukan demokrasi, bukan kapitalisme. Itu definisikan secara eksplisit sebagai dunia non-komunis. Jadi ia memiliki geografi yang sangat jelas. Kamu bisa melihat peta dan tahu persis di mana batas-batasnya berada. you could look at the map and define exactly where its borders were. On the other hand, it was totally unclear Di sisi lain, sama sekali tidak jelas apa yang sebenarnya dimiliki dunia bebas bersama, selain dari ketiadaan the komunisme. absence of communism Dan hal ini menimbulkan berbagai macam masalah dalam kebijakan Amerika. in American policy. Hal itu menuntut adanya kebijakan global berupa penahanan negatif. Negative
Karena begitu Anda memutuskan bahwa Anda memimpin seluruh dunia bebas, maka jika dunia tertindas masuk kemanapun, Anda harus bereaksi. Jadi, Acheson, dalam percakapannya dengan orang-orang dari Pentagon, telah menetapkan garis pertahanan Amerika yang tidak mencakup Korea. Namun kemudian Korea Utara bergerak sedikit ke selatan. Dunia bebas harus dipertahankan, dan kita pun terlibat. Tidak peduli apapun prioritas strategisnya saat itu. Dan hal ini terus berulang, bisa dikatakan hingga ke Ukraina. Tidak ada yang ingin membela Ukraina ketika hanya para perwira militer yang melihat peta. Namun, begitu poros otoriter, dunia perbudakan membuat kemajuan, dunia bebas harus merespons. Dan sekali lagi, saya pikir hal ini kurang lebih menggambarkan kebijakan Amerika dan Barat dari Korea hingga Ukraina. Selain itu, para pembuat kebijakan Amerika sejak awal sudah kebingungan tentang bagaimana menciptakan kohesi ideologis. Mereka sangat frustrasi karena kaum komunis tampak memiliki pesan yang koheren. Mereka tahu apa yang harus dikatakan, dan meskipun semuanya salah, tetap saja ada sesuatu yang koheren yang bisa mereka jelaskan kepada orang lain tentang tujuan dan identitas mereka sendiri. Barat tidak memiliki hal semacam itu, dan mereka terus mencari sejak akhir tahun 1940-an hingga runtuhnya blok komunis, sebuah pesan yang dapat dan jelas, mereka tidak akan pernah menemukannya, karena tidak ada yang menghubungkan orang Argentina dengan orang Indonesia selain ketiadaan komunisme. Kegagalan untuk menemukan keyakinan bersama kemudian menuntut fokus yang berlebihan pada ancaman eksternal yang dianggap eksistensial. Karena satu-satunya sumber kohesi internal adalah anggapan bahwa ada kekuatan di luar sana yang begitu mengancam dan begitu agresif. Sehingga, kecuali kita semua bersatu untuk menentangnya, kita akan ditelan olehnya. Dan sekali lagi, hal itu bisa dilihat hingga masa kini, atau mungkin sebelum era Trump, dengan penekanan pada Tiongkok dan Rusia, serta bagaimana mereka dianggap hanya bertekad untuk menghancurkan tatanan liberal. Dan tatanan liberal itu adalah apapun yang ingin dihancurkan oleh Rusia dan Tiongkok. Jadi, menurut Anda, bagaimana seharusnya ideologi atau gagasan tentang demokrasi liberal versus otoritarianisme masuk ke dalam strategi Anda? Atau dipikir hal itu seharusnya tidak berperan sama sekali? Saya pikir ada berbagai kemungkinan untuk tujuan positif tertentu, dan kemungkinan besar hal itu harus dipetakan pada dasar yang realistis dan pragmatis. Jadi, jika idenya, dan saya rasa ini yang saya lebih sukai, adalah menyatukan seluruh dunia barat sebagai satu blok besar yang dapat bersaing di dunia para raksasa, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa arti barat itu. Dan masalahnya adalah barat telah melarut kendaraan historis di dalam dunia bebas dan tatanan liberal. Kanon barat telah dihapus dari kurikulum universitas. Dunia Kristen pada dasarnya sudah tidak benar-benar ada lagi. Jadi, bukan hal yang mudah untuk menjelaskan apa itu barat. Jauh lebih mudah untuk kembali ke politik berbasis negara, karena begitulah cara negara kita berfungsi. Kita memilih para pemimpin yang seharusnya mewakili kepentingan kita. Jadi, itulah alternatif yang jelas terhadap universalisme liberal. Salah satu cara yang jelas untuk memberikan tujuan positif pada kebijakan Anda adalah bahwa setiap negara harus mewakili kepentingan nasionalnya sendiri dalam sistem internasional. Sekali lagi, saya risau sekian manggil bergitar sejegos ini terutempang di Eropa. Norwegia untuk orang Norwegia terdengar bagus, tetapi kan Norwegia berdiri sendiri, negara itu terlalu kecil dan tidak berpengaruh, dan pada kira-kira ekor yang digerakkan oleh pihak lain. Matter and it's going to be somebody's tail being wagged around. So I think that the first order of business. Jadi menurut saya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan Barat, bukan seperti sejak Perang Dingin, pada dasarnya sebagai blok yang menentang penindasan dan agresi, yang sekarang hanyalah ilusi, melainkan sebagai semacam blok besar perdagangan dan teknologi yang perlu bertindak secara utuh untuk bersaing dengan Tiongkok.
bukan di bidang militer, tetapi lebih dalam hal teknologi dan perdagangan. Dan mungkin kemudian semacam koherensi ideologis akan muncul setelah Barat menyatu secara politik dengan cara seperti itu, dan mengenali dirinya sebagai entitas yang terpisah, bukan sekadar batu bata dari tatanan liberal tanpa batas. I think it's very relevant, as you said. Saya pikir hal ini sangat relevan. Seperti yang Anda katakan, dengan krisis yang sedang kita hadapi saat ini, pola pikir blok. Karena jika kita tidak memiliki pemahaman yang sama atau jelas tentang siapa diri kita, terlepas dari siapa yang kita lawan, maka kita akan terjebak dalam politik blok, kami versus mereka, di mana pembesaran ancaman selalu menjadi masalah utama. Anda bisa melihat hal ini sekarang dengan perang di Ukraina. Karena pada awalnya tuntutan keamanan Rusia sebenarnya tidak masuk akal. Dalam hal keinginan mereka untuk tidak memiliki blok militer yang bermusuhan di perbatasan mereka beserta infrastruktur militernya. Namun, yang terjadi sekarang adalah pembesaran ancaman yang luar biasa, di mana Putin disamakan dengan Hitler, dan Rusia dianggap tidak hanya ingin menghancurkan Ukraina, tetapi juga menaklukkan Eropa. Artinya, Rusia akan menyerang Polandia, dan mengapa tidak lanjut ke Paris setelah itu? Maksud saya, itu benar-benar absurd. Namun di balik semua retorika ekstrem ini, kita juga melihat asumsi yang sama, bahwa jika kita tidak menghadapi ancaman besar dan menyeluruh dari Rusia sekarang, maka Amerika akan meninggalkan Eropa. Jadi idenya adalah bahwa jika kita tidak membesar-besarkan ancaman Rusia, maka Barat seperti yang kita kenal akan mulai larut dan runtuh. Siapapun yang menantang pandangan ini akan dianggap sebagai ancaman. Jadi, misalnya Trump dipandang sebagai ancaman besar karena dia pernah mengatakan, bahkan sejak tahun 2016 dan 2017, bahwa menjalin hubungan baik dengan Rusia bukanlah hal yang buruk. Ini menjadi tantangan terhadap inti dari Barat karena, ya, siapa kita jika kita tidak menentang Rusia, Tiongkok, dan yang lainnya? Saya rasa inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada tahun 2014, Henry Kissinger pernah menekankan bahwa ia cukup khawatir dengan retorika semacam ini, bahwa kita sekarang berbicara tentang mengalahkan Rusia. Ia mengatakan bahwa jika kita mengakui Rusia sebagai kekuatan besar, maka tujuannya seharusnya adalah menyelaraskan kepentingan inti. Nah, penyelarasan tidak berarti kepentingannya harus sama, tetapi bahwa perbedaan yang ada bisa hidup berdampingan. Tapi, bagaimana menurut Anda jalan ke depan untuk hal ini? Karena kita tampaknya sudah sangat jauh menyimpang dari gagasan-gagasan tersebut. Sekarang kita secara terbuka berbicara tentang perlunya mengalahkan Rusia secara strategis, serangan jarak jauh ke wilayah Rusia. Mengapa tidak menempatkan pasukan NATO di sana? Maksud saya, di Eropa, tampaknya kita sudah siap untuk perang sekarang. Bagaimana Amerika menurut Anda bisa meredam situasi ini? Karena di benua ini, Ruslang Azov had seizure at saatnya. Ya, maksud saya sudah banyak orang bijak, termasuk Kissinger dan Kennan, yang memperingatkan tentang hasil seperti ini dan mengusulkan alternatif yang tampak cukup jelas. Masalahnya adalah, selama Barat pada dasarnya ada sebagai tatanan liberal, dunia bebas, konfrontasi menurut saya mungkin tidak terhindarkan. Tidak ada alasan untuk konflik jika kita hanya sekali lagi melihat peta dan tingkat ancaman relatif. Tetapi jika kita memandang Uni Eropa, NATO, tatanan liberal sebagai sesuatu yang pada akhirnya harus bersifat universal, maka kenyataan bahwa tatanan itu tidak dapat menelan Rusia, bahwa ada bagian dari lingkungan Rusia yang pada akhirnya tidak dapat dijangkau, merusak seluruh ideologi yang menjadi dasarnya. Itulah sebabnya pintu terbuka NATO tidak mungkin ditutup. Benar. Tampaknya tidak ada yang lebih mudah daripada sekadar mengatakan tidak ada yang menginginkan Ukraina di NATO. Kami tidak akan menerima Ukraina ke dalam NATO. Tidak perlu ada perang. Tetapi mereka tidak bisa mengucapkan kata-kata itu karena, dalam arti tertentu, hal itu bertentangan dengan seluruh proyek tersebut. Dan ketika Anda mendengar orang-orang Eropa ini, seperti yang Anda katakan, yang sudah hilangan akal,
Berbicara tentang mana Rusia merupakan ancaman eksistensial, itu terdengar konyol karena jelas tidak akan ada tank Rusia di Berlin atau Paris, apalagi di London. Dan saya lupa siapa orangnya. Baru-baru ini saya mendengar seseorang di Inggris mengatakan bahwa kecuali mereka mengencangkan ikat pinggang mereka, mereka semua harus belajar bahasa Rusia. Maksud saya, itu terdengar gila. Tapi saya pikir mereka benar, kaum elit liberal itu, bahwa versi Eropa mereka sedang menghadapi ancaman mematikan. Begitu menjadi jelas bahwa dunia ini benar-benar ada, terbagi ke dalam berbagai wilayah politik, bahwa ada lingkup pengaruh, bahwa ada batas-batas bagi liberalisme, maka tatanan politik mereka akan runtuh. Jadi ketika kamu bertanya apa yang seharusnya kita lakukan, saya pikir sudah berusaha mencari dengan Ruth. Isensanya lah Trump datang membahas bahwa rapes snol di assessment dan mestatiman memboy and ways mean routine berarti I'm told the selesai begini. He could just extend a hand of friendship with Putin, ask him politely to stop, and that would be the end of it. But as far as the Russians are concerned, any American. Namun sejauh yang menyangkut Rusia, janji apapun dari Amerika sulit untuk dipercaya, karena Trump mungkin bersifat sementara. Dia tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan Ukraina jelas merupakan isu yang sangat penting secara strategis tepat di perbatasan mereka. Orang-orang Amerika percaya bahwa Rusia mungkin akan menerima semacam kembali kelipatan, bahwa jika AS menawarkan agar Rusia keluar dari keterasingan, itu akan cukup bagi Rusia untuk melepaskan kepentingan kecilnya di wilayah pinggiran Ukraina. Padahal, seperti yang Anda tahu, bagi Rusia hal-hal ini bukanlah kepentingan kecil di pinggiran, melainkan kepentingan strategis yang benar-benar inti. Jadi saya pikir hambatan terbesar adalah Eropa. Dan kita mungkin perlu menunggu sampai Eropa kelelahan atau sampai terjadi pergantian elit yang tampaknya mungkin tak terelakkan. Sporting sea dice, it's a goal to trade small for. Probably inevitable. The question is whether it will come soon enough. But Trump, on more than one occasion, Trump, dalam lebih dari satu kesempatan, telah menyebut perluasan NATO sebagai penyebab perang di Ukraina. Namun selama beberapa bulan terakhir, ia tampaknya tidak mampu mengucapkan bahwa NATO tidak akan memperluas diri lebih jauh, meskipun hal itu merupakan isu mendasar di balik perang tersebut. Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda mengaitkan hal ini dengan komitmennya yang berkelanjutan terhadap kebijakan pintu terbuka, bahwa ia tidak bisa menentangnya? Karena ketika ia mendekati negosiasi sekarang, ia memperlakukannya seolah-olah ia hanya perlu membuat Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan. Namun, NATO adalah Amerika. Orang Eropa hanyalah pendamping kecil di sini. Jadi ini berada dalam kendalinya untuk menghapus hambatan utama itu dari meja perundingan. Tetapi kita tidak benar-benar melihat hal itu terjadi. Apakah Anda melihatnya masih berkomitmen pada tatanan internasionalis liberal yang berpusat pada NATO ini? Karena yang penting Pep, ya tidak sepenuh senggan. Ia mengambil beberapa langkah menjauh dari NATO dalam beberapa hal. Dia mengapi menurut stepping for brain, though. But why do you think he's not taking this path? Nah, satu kesalahan yang menurut saya dilakukan Trump adalah bahwa dia, dalam beberapa hal, seorang realis dengan caranya sendiri. Dia semacam memperlakukan setiap negara bagian seperti korporasi tersendiri, dan percaya bahwa semuanya, meskipun berbeda ukuran, dapat dipertukarkan dalam hal itu. Jadi dia memperlakukan India dan Jerman dengan logika yang sama, tanpa menyadari bahwa Jerman adalah bagian dari Kekaisaran Amerika, sedangkan India tidak. Dan saya pikir ini ngapa muncul pendekatan Amerika, di mana AS atau Trump menempatkan dirinya sebagai mediator antara dan Barat atau Rusia dan Ukraina, yang jelas bukan posisi yang sebenarnya dia tempati. Dia percaya bisa menggunakan kombinasi imbalan dan ancaman terhadap kedua pihak. He can use a combination of carrots and sticks on both parties. So first of all, that fails to acknowledge that Russia is winning. Persia ada hal muncul gagal mengakui bahwa Rusia sedang memenangkan perang, sehingga negara itu membutuhkan alasan untuk berhenti. Ini bukan situasi metris, namun Rusia berada di luar sistem Amerika. JS dapat mentas kondisi tertentu di mana harus beroperasi. AS dapat memberikan tekanan,
tetapi tidak dapat secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan. Maksud saya, Rusia bisa mengalami kesulitan ekonomi yang jauh lebih parah. Bahkan rudal bisa menghantam Moskow. Tetapi kemudian terserah pada Putin dan rakyatnya bagaimana mereka akan merespons. Mereka bisa memutuskan bahwa ini sudah terlalu jauh, atau mereka bisa meningkatkan eskalasi. Sementara itu, Jerman atau Ukraina pada dasarnya harus mengikuti perintah dari Washington. Essentially have to take commands from Washington. Commands that Washington so far has been reticent. Perintah yang sejauh ini enggan diberikan oleh Washington karena telah terjadi banyak tarik ulur. Meskipun pada akhirnya jelas bahwa Trump tidak menyukai perang ini, ia menyebutnya perang yang bodoh, mengatakan bahwa perang itu tidak akan pernah terjadi jika ia berkuasa. Ia sama sekali tidak terlalu berkomitmen pada NATO. Ia jelas bukan penggemar tatanan liberal dan tidak melihat alasan untuk, entahlah, memperluas UA dan NATO sampai ke Kazakhstan. Namun demikian, ia bertahu negara ada ingin mengendalikan yang jelas itu sepanjang kuasa sendiri. Menurut saya, segar vital misbers mengikuti toward jika ia still lebih gal saya sateri bisa kendalikan. Clear about who he could control. Yeah, well, I like that from your article. Ya, saya suka bagian itu dari artikel Anda. Kejelasannya benar-benar terasa. Itu sebabnya saya bertanya-tanya, jika pemerintahan Trump besok menelepon Stimson Center dan bertanya, seperti apa seharusnya tatanan transatlantik yang baru? Karena Anda tentu tidak menginginkan hanya perubahan kecil atau penyesuaian bertahap. Anda menginginkan, saya kira, penyeimbangan ulang yang tepat dalam hubungan Amerika dengan Eropa. Apa sebenarnya yang akan tercakup di dalamnya? I was minded to know with you brand Egypt antara Amerika Serikat Treaty. Relationship between the United States and Europe. So, first of all, I do think that there are people. Jadi, pertama-tama saya memang berpikir ada orang-orang di pemerintahan yang bersimpati dengan argumen ini. Kita sudah bergerak ke arah itu. Hanya saja ini semacam momen revolusioner, perubahan paradigma. Belum lagi fakta bahwa orang di puncak adalah sosok yang kuat dan karismatik. Jadi ya sulit untuk menentukan jalur yang sempurna saat ini. Tapi argumen saya untuk memperjelas bahwa ini bukan semata-mata kritik terhadap posisi kita sekarang adalah bahwa Barat sebenarnya bisa mengubah orientasinya dengan cukup mudah jika mau memandang dirinya dengan cara yang berbeda. Tidak ada alasan bagi Amerika Serikat, Portugal, Prancis, dan sebagainya untuk menjadi bagian dari blok yang sepenuhnya didasarkan pada oposisi terhadap Rusia. Tidak ada ancaman Rusia terhadap tempat-tempat itu. There is no Russian threat to any of those places. And even on Russia's immediate borders, the threat is... Bahkan di perbatasan langsung Rusia, ancamannya cukup dapat dikelola. Sehingga jika negara-negara Baltik dan Skandinavia, mungkin Jerman, dan tentu saja Polandia menanganinya sendiri, dengan sedikit bantuan Amerika di bidang yang tidak bisa mereka tangani sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Namun hal itu tidak perlu menjadi tujuan bagi seluruh blok. Jika Barat mau mengakui dirinya sendiri sebagai Barat, dan ini menurut saya kurang lebih adalah pesan Vance di Munich, bahwa ancaman terbesar bukanlah Tiongkok atau Rusia, melainkan imigrasi. Itu adalah cara untuk mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu menyadari siapa diri kita. Dan setelah itu, jika kita melakukannya, maka kita semua bisa berada di perahu yang sama. Eropa seharusnya melakukan reindustrialisasi, menjadi kuat, dan itulah yang kemudian akan menjadi dasar tujuan bersama kita ke depan. Matt Steng, ibarat itu most great they do and identities. Lauter dunia ekstebas, porek menjibseris kita kompetitif, krimmering. The West would be more than competitive. Yeah, this argument that Ya, ada argumen bahwa sejak, katakanlah, revolusi Prancis atau berdirinya Amerika Serikat, kita telah mengalami perkembangan negara bangsa liberal yang di dalamnya terdapat kontradiksi internal, atau mungkin bukan benar-benar kontradiksi, di mana liberalisme dan konservatisme saling menyimbangkan. Negara bangsa didasarkan pada sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan agama yang sama. Semua itu bisa dimiliki. Dan di atas landasan itulah kita memiliki cita-cita liberal. Menetapkan remaining bag in the two. carve out some room for the individual. It just seems
over the past few decades, Sepertinya selama beberapa dekade terakhir, liberalisme telah memisahkan diri dari negara bangsa. Sekarang kita hanya mengidentifikasi diri melalui acuan yang samar terhadap apa yang seharusnya menjadi cita-cita liberal. Tetapi hal-hal ini cenderung, maksud saya, bisa dikatakan bahwa Eropa saat ini hanya berkomitmen pada liberalisme, bukan pada negara bangsa. Dan dalam proses itu, liberalisme sendiri tampak mengambil bentuk yang sangat aneh dan lebih keras. Jadi pandangan Anda, kalau begitu, adalah mengembangkan Barat yang lebih berlandaskan peradaban dengan nilai-nilai yang lebih konservatif dan, saya kira, didukung oleh kedaulatan ekonomi dan teknologi yang lebih besar. Atau kurang lebih itukah jalannya? sovereignty, or is that more or less the path? Yeah, I mean, I think the civilizational aspect is necessary. Ya, maksud saya pikir aspek peradaban itu diperlukan hanya untuk memberikan semacam koherensi ideologis. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, akan sulit untuk membangunnya kembali. Mengingat begitu banyak yang sudah hilang, karena perubahan demografis tentu saja, tetapi juga karena pergeseran identitas dari yang berbasis pada bangsa, agama, peradaban, menjadi yang berbasis pada premis liberal ini. Ini semacam globalisme dengan titik temu terendah, di mana orang Barat harus melarutkan diri atau menghapus diri mereka sendiri agar bisa menyesuaikan diri. Tapi saya pikir jika ada pembentukan Barat geopolitik, Barat ekonomi, blok teknologi yang sesuai dengan Barat, dan jika itu cukup berhasil, maka aspek budaya peradaban itu bisa kembali dan membantu memperkuat blok tersebut. And help reinforce this block. So I think the nation state. Jadi, saya pikir negara bangsa akan menjadi kurang penting dalam konstruksi semacam ini. Ia harus bersifat geopolitik, semacam struktur persemakmuran kekaisaran, dan akan memiliki muatan nasional yang jauh lebih besar dibandingkan tatanan liberal saat ini. Karena tatanan liberal saat ini harus menancurkan identitas nasional agar dapat berfungsi. Sementara itu, konstruksi kekaisaran peradaban yang lebih besar ini justru dapat mentoleransi identitas-identitas nasional dalam skala yang lebih kecil di dalam dirinya. Namun, identitas-identitas itu harus menyatu dalam gabungan yang lebih besar ini. Jadi identitas nasional tersebut tidak akan saling meniadakan atau bersaing. Saya pikir, jika AS menarik diri, itulah kemungkinan masa depan Eropa. Fragmentasi kembali menjadi negara bangsa yang saling iri dan bersaing, yang megait ukuran negara lain dalam sistem ini. Desire breaking zeken wake sword mean and raid tidak relevan. Other states in the system now would reduce them to total irrelevance. Well, it seems that some of this liberal post-nationalism. Ya, tampaknya sebagian dari kaum liberal pasca nasionalis atau para globalis ini sedang berada dalam posisi terdesak karena banyak pemimpin Eropa baik itu Starmer, Macron maupun Scholz nyaris tidak populer. Dan tampaknya mereka berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala kepura-puraan demokratis untuk menahan derasnya arus demokrasi. Ya, ada ketidakpuasan yang mencari koreksi, yang mungkin lebih mengarah ke arah yang kamu maksud. Jadi, mungkin kineptisme hats dicari di ujung terowongan. Awal tidak yan, next decade. At the end of the tunnel, or I'm not sure if you're sharing my optimism there. Well, I agree that on one hand, these liberal Ya, saya setuju bahwa di satu sisi para elit liberal di Eropa ini masih berkuasa, menentukan kebijakan dengan cara yang benar-benar tidak sehat. Di sisi lain, mereka tidak memiliki legitimasi. Starmer, Macron, dan Scholz memiliki, entahlah, tingkat persetujuan yang sangat rendah. Jadi jika pemilu datang cukup cepat, Eropa bisa berbalik arah 180 derajat dalam semalam. Saya pikir jika salah satu dari negara besar itu berubah arah, maka yang lain akan mengikuti. Dan seluruh work can both teorisan. Terbaru kami theme as berkuasi. Mereka sadar berkedal mereka mereka dikatakan dengan low levels of support, to put it mildly, and that unfortunately incentivizes. Dan hal itu, sayangnya, mendorong perilaku yang semakin keterlaluan dan eskalatif, karena mereka melihat seluruh situasi mulai lepas kendali. Jadi mereka harus berpegang pada gagasan keadaan darurat yang terus-menerus, krisis tanpa akhir di Ukraina, ancaman Rusia yang bisa berujung pada agresi yang melanda seluruh benua.
Maksud saya, semakin putus asa mereka, semakin berlebihan narasi yang mereka bangun. Mental het semakin besgemik through coba mirakfikt en dat mencegast moward, yang hampir snelbreed vermeet dan prospek politik memeester sendiri. Downfall their project and their own personal political prospects. When introduced you, I should have added that you're also the Ketika saya memperkenalkan Anda, seharusnya saya juga menambahkan bahwa Anda adalah pembawa acara podcast Trilog dari Stimson Center, di mana Anda membahas hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Ketiga kekuatan besar ini memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola kerjasama dan persaingan. Jika ketiga pemain besar itu dapat diatur dengan baik, maka akan lebih mudah bagi yang lain untuk menyesuaikan diri. Namun, mengingat Anda melihat hubungan transatlantik berada di jalur yang sepenuhnya salah dan memerlukan perubahan mendasar, bagaimana Anda memandang hubungan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok? Haruskah hubungan itu didasarkan pada piagam PBB, atau kita sebaiknya kembali ke konsep konser Eropa, atau mungkin konser bangsa-bangsa? Bagaimana Anda melihat dasar dari hubungan tersebut? The foundation of this relationship. I would go back to the middle of the 20th. Saya akan kembali ke abad pertengahan. Maaf. Ya, saya akan kembali ke pertengahan abad ke-20, tapi bukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, ke gagasan 4 polisi yang pernah dikemukakan Roosevelt. Menurut saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, biarlah tetap ada untuk saat ini. Namun pada dasarnya tidak berguna. Itu adalah produk dari masa yang berbeda. Komposisi dan aturannya mencerminkan momen yang berbeda. Reformasi dalam skala yang diperlukan akan sangat sulit dilakukan. Jadi biarkan saja, tapi tentu jangan jadikan dasar bagi tatanan dunia baru. Namun saya memang berpikir bahwa pendekatan multipolar, berbasis lingkup pengaruh dengan konsep 4 polisi, dan polisi di sini tentu saja mengingat gagasan tentang Amerika sebagai polisi dunia tidak terdengar terlalu menarik. Namun, jika asumsi dasarnya adalah bahwa kekuatan besar ini, pusat-pusat peradaban, memikul tanggung jawab utama atas wilayah mereka, maka saya pikir itu adalah kerangka yang sangat berguna. Jadi sekali lagi, Barat yang lebih besar dapat mengarahkan dirinya pada persaingan dengan Tiongkok. Maksud saya, Tiongkok akan menjadi tolok ukur. Siapa yang dapat menghasilkan AI yang berada di garis depan teknologi dan diadopsi oleh sebagian besar orang di dunia. Berkapital sistem berdaya yang cukup tetap berada dengan teknologi dan mempunyai kepentingan detail. It's a berarti subfile when fantasy is known for. You have down the guys. The old model obviously did. You had a dividing line between the free world and the communist world. Dulu agak ikas antara dunia bebas dan dunia komunis. Dan setiap kali terancam bergeser, bentrokan, perang langsung pecah. Pada dasarnya itu adalah permainan dengan hasil nol. Jadi saya tak bermis kita bisa setavaya masuk ke dalam dunia mau menyobok dan segobel gongnya. Tetapi dunia di mana kekuatan-kekuatan besar yang bertanggung jawab mengelola wilayahnya masing-masing dan masing-masing berupaya memaksimalkan kekuatannya sendiri tidak harus berakhir menjadi, entahlah, semacam pertarungan hukum rimba. Karena saya pikir ada juga batas sejauh mana entitas-entitas ini mau melangkah. Jika fokusnya adalah memaksimalkan kekuatan internal sendiri, these things that guarantee the lesson expansive in the mature before versus past the jauh berbasas sendiri. No. Well, historically though, the United States, whenever it Secara historis, Amerika Serikat setiap kali terlibat dalam perang cenderung bergabung dalam konflik seperti 2 perang dunia pada tahap yang lebih akhir, ketika pihak-pihak yang bertikai telah saling melemahkan. Tujuan utamanya bukan untuk mencapai kemenangan mutlak bagi satu pihak, melainkan untuk meninggalkan keseimbangan kekuatan. Kekhawatirannya adalah jika terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi pada satu aktor, hal itu bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Setelah keseimbangan kekuatan ini tercapai, AS kemudian akan sedikit menarik diri, karena kehadiran fisiknya yang terlalu besar
dapat mendorong terbentuknya upaya penyeimbangan kolektif terhadapnya. Hal ini tampaknya juga menjadi bagian dari pemikiran Eisenhower, karena ia pernah mengatakan bahwa jika tidak keluar dari Eropa dalam waktu 1 dekade, berarti kita telah gagal. Jadi sekali lagi, hal ini masih berada dalam tradisi Amerika Serikat. Namun karena pemikiran itu tidak diikuti, kita dapat melihat hasilnya seperti yang mungkin sudah diperkirakan. Jika AS memiliki kehadiran yang berlebihan di benua Eurasia, kekuatan-kekuatan besar mulai bersama untuk secara kolektif menyeimbangkan AS. Akibatnya, AS akhirnya menguras sumber dayanya sendiri dan menyatukan kekuatan-kekuatan besar, yang sebenarnya tidak harus menjadi hal buruk. Tetapi jika itu terjadi dalam posisi berseberangan dengan Amerika Serikat, jelas itu bukan hal yang positif. Di bawah pemerintahan Biden, kita memang melihat hal itu terjadi. Karena perang proksi di Ukraina, Rusia, dan Tiongkok terdorong untuk bersatu. Tapi sekarang, Anda juga bisa memasukkan Iran ke dalam kategori itu. Saya belum akan memasukkan India ke sana, karena mereka ingin memperbaiki hubungan dengan AS. Namun, beberapa hal tampaknya juga telah dikelola dengan sangat buruk. Setidaknya sejauh India bersedia melangkah beberapa langkah lebih jauh dalam kemitraan untuk menyeimbangkan Amerika Serikat, terutama secara ekonomi, tetapi tidak dalam hal keamanan. Mereka tidak menentang AS secara militer. Meskipun demikian, mereka melihat tantangan atau ancaman bersama dari AS. Apa solusinya ini? Maksud saya, lagi, tidak perlu memecah kekuatan-kekuatan ini, tetapi kedahan kanker berbektan terhukut untuk melawan Amerika Serikat. Well, I think the solution is just to abandon liberal universalism. Ya, saya pikir solusinya adalah meninggalkan universalisme liberal. Gagasan bahwa sejarah harus berakhir dan dunia harus mencerminkan nilai-nilai Amerika dari kutub utara hingga kutub selatan. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pada akhirnya Anda akan berakhir dengan dunia yang terbelah dan bersifat zero-sum, di mana segala sesuatu yang tidak ditelan oleh monster dunia itu akan menjadi monster tersendiri. Lalu, Anda akan mendapatkan konflik di sepanjang wilayah pinggiran. Jadi saya tidak berpikir kehadiran Amerika Serikat di Asia atau Eropa secara otomatis memicu jenis penyeimbangan yang kita lihat sekarang. Yang memicunya adalah kemajuan yang terus-menerus di wilayah-wilayah tersebut. Maksud saya di Eropa, AS Blok Barat terus mendorong hingga ke Ukraina. Di mana konfrontasi ini sedang berakhir atau mungkin akan terjadi, Taiwan, Laut Cina Selatan, dan Ukraina. Jadi, AS sedang mendorong dengan dua lawannya dan menciptakan lawan di dalam blok besarnya sendiri. Hasilnya adalah stagnan dari segala arah, dan jika hal itu membentuk kekebukatan yang mengesankan. Saya pikir jika AS hanya membatasi diri pada blok barat dan memperjelas bahwa kehadirannya di Asia terbatas pada posisi yang sudah ada, dan mungkin bahkan mundur sedikit dari posisi paling depan, maka ketegangan dengan Rusia dan Tiongkok akan berkurang. Ada juga kemungkinan bahwa AS mungkin akan mundur ke belahan barat. It's also possible that the US might just retreat to the Western Hemisphere, and I do think that the current. Dan saya memang berpikir bahwa pemerintahan saat ini sedang menempuh dua jalur sekaligus. Di satu sisi, mereka menawarkan keanggotaan kepada Barat dalam blok yang telah diformat ulang ini. Tetapi di sisi lain, mereka juga mengeluarkan semacam tantangan. Mereka tidak mengatakan, kami akan memaksa kalian masuk ke dalam ini. Lebih seperti, jika kalian terus bersikeras dalam konflik yang sia-sia dengan Rusia, kebijakan hijau, dan imigrasi yang menyebabkan deindustrialisasi, serta merusak tatanan masyarakat kalian, jika kalian adalah aset yang tidak berguna, kami akan meninggalkan kalian. Sementara itu, kami akan memperkuat FOMI di belahan bumi utara hingga keterusan Panama. Dan itu jelas sedang berjalan. Saya tidak akan mengatakan buruk, tapi siapa yang tahu bagaimana hasilnya. Perang di Venezuela tidak akan membantu. Tapi saya memang berpikir bahwa AS berada dalam posisi di mana ia bisa saja meninggalkan Eropa. Jadi taruhannya jauh lebih besar bagi Eropa. Bukan karena seseorang mungkin menaklukkannya atau karena Putin adalah Hitler,
Tetapi karena AS mungkin memutuskan bahwa Eropa tidak berguna dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Lalu menjadi sama sekali tidak jelas apa yang akan terjadi pada Eropa. Karena saya sama sekali tidak outrover to otonomi strategis Eropa. Negara-negara ini terlalu seimbang dalam ukuran. Agar negara-negara kuatnya bisa menyetujui kerangka keamanan bersama, pada dasarnya harus memaksa mereka untuk bersatu. Somebody basically needs to whip them into shape. Yeah, that's United States. Ya, itu Amerika Serikat. Nah, AS, meskipun ada ketegangan dalam hubungan tersebut, selalu memiliki efek menenangkan sejak Perang Dunia II. Maksud saya, gagasan tentang Eropa yang bekerja sama, itu bukan sesuatu yang secara historis sudah pasti, bukan sesuatu yang bisa begitu saja diandalkan. Ya, jelas setiap rates studio mengit brand Sam. Uncle Sam. Very much so. Well, if Sangat benar. Nah, jika seseorang ingin, saya kira, membuat orang Eropa kembali ke akal sehat, meninggalkan sebagian dari militerisme yang gila, dan saat ini, mereka tampak rela mengorbankan masyarakat mereka sendiri demi mimpi mengalahkan Rusia. Benar. Tapi ada juga masalah lain. Kemampuan Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Rusia, yang juga merupakan syarat untuk memulihkan keseimbangan kekuatan di seluruh benua Eurasia. Semuanya bersembah penyelesaian perang Ukraina. Dan itu semacam pertanyaan terakhir, apakah militer itu tak dilakukan? Is how this can be done, because at the moment we hear again, I'm not sure if it's Karena saat ini kita kembali berada di situasi seperti ini. Saya tidak yakin apakah ini hanya omong kosong dari Trump, tetapi sekarang kita mendengar tentang pengiriman Tomahawk yang akan secara dramatis meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia. Namun juga, orang Eropa, setiap kali mereka melihat drone di dekat bandara, selalu menyimpulkan bahwa itu ulah Rusia. Meskipun kemudian ternyata bukan. Saat kita semua memeriksa apakah ada orang Rusia di bawah tempat tidur sebelum tidur, kita justru semakin memicu histeria. Jadi, penyelesaian perang Ukraina sangat penting di sini. Apakah Anda punya solusi yang baik dari posisi Amerika Serikat? Apa yang bisa dilakukan? Sekali lagi, Trump datang mengetuk pintu Anda. Again, Trump comes knocking on your door. So I agree that Ukraine Jadi saya setuju bahwa Ukraina adalah hambatan utama bagi penyesuaian yang diperlukan. Namun, saya tidak berpikir itu berarti kita harus memulai dengan menyelesaikan masalah Ukraina. Masalah sejauh ini adalah fokus berlebihan pada Ukraina. Upaya putus asa untuk menyelesaikan isu Ukraina secepat mungkin dan kemudian menangani masalah struktural yang lebih besar. Menurut saya, hal itu seharusnya dilakukan secara terbalik. Amerika Serikat sebaiknya berupaya memformat ulang hubungan transatlantik dan membangun kembali hubungan konstruktif minimal dengan Rusia. Hal itu kemudian akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Ukraina. Karena sekali lagi, tidak cukup bagi AS hanya datang dan berkata, kami ingin perang di Ukraina berhenti. Rusia memiliki tujuan strategis mini perlu dipenuhinya. Russia has certain minimal strategic objectives that it needs to meet, and for the first however many months of Dan selama beberapa bulan pertama pemerintahan Trump, itulah salah satu masalah besar, semacam ketidaksesuaian dalam garis waktu. Saya pikir sekarang Amerika Serikat kurang lebih memahami bahwa ini akan makan waktu. Namun masih ada rasa frustrasi dan ketidaksabaran, dan ancaman untuk menyediakan Tomahawk mencerminkan hal itu. Sebuah upaya untuk mempercepat keadaan dengan memberikan tekanan. Jadi saya pikir, terutama jika perdamaian di Gaza bertahan, itu akan menjadi kemenangan besar bagi Trump dan seharusnya memungkinkannya untuk menurunkan tingkat kepentingan isu Ukraina. Saya rasa akan sangat membantu jika kita semua berhenti membicarakan Ukraina. Maksud saya, Eropa bisa berhenti membicarakan Ukraina, tetapi Trump juga bisa berhenti membicarakan Ukraina dan membiarkan konflik itu berlanjut untuk sementara waktu, agar keseimbangan di medan perang dapat muncul. Karena saat ini, pembicaraan tentang Ukraina dan berbagai gagasan untuk menyelesaikan konflik itu terjadi pada semacam tingkat metapolitik, seperti siapa berada di pihak siapa, prinsip apa yang dipertaruhkan. Padahal, mungkin kita sebaiknya mengalihkan perhatian ke hal lain dulu,
lalu kembali dan benar-benar melihat apa yang terjadi di medan perang. Bagaimana keseimbangan kekuatan yang sebenarnya, dan kemudian membuat kesepakatan berdasarkan hal itu. Sementara itu, kita harus menjal yang jelas kepada pihak Eropa bahwa sekali lagi, jika kalian ingin menjadi bagian dari blok ini, dan alternatifnya buruk, seperti fragmentasi atau upaya menciptakan otonomi Eropa yang pada dasarnya mustahil, atau berpihak pada Tiongkok atau alternatif lainnya, maka sekarang kita sedang memusatkan pada isu-isu lain. That we are now focusing on other issues. That Russia is not the single unifying. Bahwa Rusia tidak lagi menjadi kekuatan pemersatu tunggal. Maka lanjutkan dan bangun kembali hubungan konsuler lama dengan Rusia. Kirim ExxonMobil ke Arktik. Jual pesawat Boeing senilai miliaran dolar ke Rusia. Tidak ada pihak lain yang ingin membelinya. Tetapi Rusia mau bersama dengan Jepang dan Korea Selatan yang kembali memasuki pasar otomotif Rusia. Hal itu akan menunjukkan dengan jelas kepada pihak Eropa bahwa pendekatan pragmatis berdasarkan kepentingan nasional itu nyata. Karena saat ini sebagian besar masih bersifat retoris. Dan orang-orang Latvia serta Polandia datang ke Washington dan menyampaikan pesan yang berbeda dan mendapatkan cukup banyak tanggapan, sehingga mereka merasa mungkin untuk mengarahkan kembali Amerika Serikat ke status quo sebelumnya. Jadi saya pikir sekali lagi, penyesuaian Trump terhadap kebijakan Amerika itu dalam beberapa hal sudah jelas, tetapi belum cukup konkret untuk membuat pihak Eropa yakin bahwa tidak ada alternatif lain selain menyesuaikan diri dengannya. Jadi saya pikir jika langkah-langkah diambil ke arah itu, pihak Eropa, bahkan Macron dan Merkel sekalipun, akan terpaksa beradaptasi. Itu hadam even buiten voor Europa de perception, naar smak het juxlas least force than in a beerbertid. Sort of obvious in-game, more realizable. Okay, so to summarize then, the political West should... Jadi, untuk merangkum, dunia barat secara politik seharusnya mengingat siapa dirinya dan berhenti bergantung secara berlebihan pada konfrontasi dengan momok Rusia, wabah berabad-abad yang telah kita alami di benua ini. Tapi ya, di mana orang bisa menemukanmu? Aku benar-benar tertarik dengan karyamu. Ya. Well, thanks. The essay that we discussed. Baik, terima kasih. Esai yang kita bahas di awal dimuat di Foreign Affairs berjudul The Fundamental, mungkin tidak Fatal Flaw. Meskipun ada banyak kekurangan, saya menguraikan 3 di antaranya. Tetapi The Fatal Flaw adalah judul utama yang mereka pilih, tentang hubungan transatlantik, atau sesuatu yang sejenis. Lalu ada podcast Trilog, jadi saya ingin para pendengar Anda mencarinya. Saya mewawancarai orang Rusia, Tiongkok, Nom Anggo Duchidat Bordat Suzin, itu mencoba menembung Beltway. Desembamtorka deze Merhami Tlias to Berluis, Eristas, Liberal dan Liberal Prit. Then the liberal Western war. Okay, so again. Melvar sekali lagi, mesakis stiker ke bersama beralih dari perang di seprom bipolar dan dunia unipolar, imer break everything yang warbidi. Mencepat stay merutin waktu. Thank you so much for taking time. Tidak ada kesis.